mahasiswa semua, selamat datang kembali di Laboratorium Pengendalian dan Simulasi Proses. Di video kali ini kita akan memasuki bab 4 dari praktikum pengendalian proses, yaitu Response Tuning Closed Loop pada alat pengendali aras. Jadi bab 4 ini merupakan gabungan dari dua modul, yaitu modul karakteristik pengendali dan juga modul tuning. Nanti silakan buka kembali modul praktikum pengendalian prosesnya, lalu cari modul karakteristik pengendali dan modul tuning, baca teori dasar dan juga prosedur percobaan untuk mempermudah pemahaman di bab 4 ini, yaitu Response Tuning Closed Loop pada alat pengendali aras. Capaian pembelajaran pada bab keempat dari praktikum pengendalian proses, ini ada 3 poin. Yang pertama, kalian mampu mengoperasikan pengendali. Jadi meskipun kalian tidak hadir di kampus, ya kalian tidak bisa mengoperasikan sendiri pengendali di bab 4, tapi setidaknya kalian mengetahui bagaimana prosedur percobaannya, lalu bagaimana hasil yang didapatkan. Yang kedua adalah kalian melakukan tuning parameter pengendali PID. Dan yang ketiga adalah kalian mampu menganalisa respon untuk perubahan set point atau kita sebut sebagai servo system. Jadi kalau di bab 3 yang kamu ubah adalah persen PO-nya dari persen PO1 ke persen PO2. Nah, kalau di bab 4 yang kamu ubah adalah set point-nya, ya, dari set point 1 ke set point yang kedua. Sehingga untuk bisa melakukan analisa respon hasil tuning closed loop pengendali aras, ada 2 tahapan prosedur percobaan secara garis besar ya, yang harus kamu lakukan. Yang pertama adalah kamu nanti harus menentukan fungsi transfer dengan step input. Dan yang kedua, setelah menentukan fungsi transfer, kamu akan melakukan tuning sistem closed loop. Nah, penentuan fungsi transfer dengan step input atau perubahan persen PO ya, dari PO1 ke persen PO2, ini sudah kamu lakukan di bab 3. Jadi kamu tidak perlu melakukan ulang. Kamu cukup menentukan nilai KP, tau dan tau D. Ini tau D-nya jika ada ya, opsional. Kalau tidak ada berarti tau D-nya 0. Dari data pengamatan pengendali aras di bab 3. Jadi kamu kemarin di bab 3 sudah mendapatkan LKM pengendali aras, silakan dicek lagi apakah penentuan KP, tau dan tau D-nya sudah tepat. Nah, nilai KP, tau dan tau D tadi akan kita gunakan untuk melaksanakan tuning sistem closed loop. Di tuning sistem closed loop, nanti kamu akan menentukan parameter pengendali. Parameter pengendali di sini ada PB, ada tau I, dan ada tau D. Di sini tau D-nya beda ya dengan yang bab 3 tadi. Kalau di bab 3, tau D-nya adalah dead time. Kalau di sini adalah derivatif time constant. Keduanya memiliki satuan waktu. Ya, setelah kalian menentukan parameter pengendali PB, tau I, dan tau D atau KC, tau I, dan tau D, ya, lalu kalian akan melaksanakan pengendalian dengan servo system. Kemudian kalian akan mendapatkan sebuah grafik respon dan kalian akan menganalisa grafik respon tuning tersebut. Jadi, dalam bab 4 untuk pengendali aras dibagi menjadi 2 prosedur besar ya, 2 tahapan prosedur. Yang pertama, kalian menentukan fungsi transfer menggunakan data pengamatan di bab 3 untuk pengendali aras. Jadi tidak perlu mengulang lagi. Yang kedua, baru kalian melaksanakan tuning sistem closed loop. Nah, kita akan masuk ke step yang pertama tadi yaitu penentuan fungsi transfer ya atau penentuan fungsi hantar. Supaya kita mendapatkan hasil yang sama, KP, tau, dan tau D-nya, maka kita kerjakan bareng-bareng. Nah, di LKM bab 3 pengendali aras, itu kalau kamu buat sebuah grafik, maka grafiknya akan seperti ini. Di sini ada sumbu X-nya yaitu waktu dalam satuan detik, kemudian sumbu Y-nya adalah persen PV. Garis yang berwarna biru itu adalah grafik
persen PV, sedangkan yang berwarna oranye adalah grafik persen PO. Di sini kita akan menentukan KP, tau dan tau D menggunakan metode 3. Nah, di metode 3 ini otomatis karena namanya metode 3, kita akan menghitung 2 titik potong. Sebelum kita menghitung 2 titik potong, di sini sudah saya tulis ya keterangannya bahwa persen PO1 adalah 40%, persen PO2 adalah 60%, lalu persen PV1-nya 19,84%, persen PV2-nya adalah 46,49%. Di bawah sendiri juga saya tuliskan skala garisnya. Di sumbu X 20 detik, ini ya dari sini ke sini kan 20 detik, 20 detik, 20 detik, diwakili oleh 1 cm. Sedangkan di sumbu Y, ini 5%, 5%, 5% diwakili oleh 1 cm. Saya hapus dulu biar tidak terlalu banyak coretan. Nah, kemudian setelah semua keterangan diketahui, kita bisa langsung menghitung KP. KP di sini dicari dengan cara KP sama dengan delta CS dibagi delta persen PO. Delta CS-nya ya dapat dicari dengan cara persen PV2 dikurangi persen PV1. Kemudian delta persen PO-nya bisa dicari dengan cara persen PO2 dikurangi persen PO1. Nanti akan saya tampilkan hasilnya dan angka-angka yang digunakan. Ketika sudah menghitung KP, kamu bisa membuat ini ya garis persen PV2. Kemudian kamu bisa menghitung T1 dan T2. Di sini saya menggunakan bantuan dari skala garis ya. Hal ini sudah kamu lakukan di bab 3. Ini hanya review sebentar saja dan juga mencocokkan data yang kita dapatkan. Kemudian dari T1 dan T2 kita akan dapat ini panjang garis waktu nanti yang akan mewakili waktu T1 dan juga waktu untuk T2. Kemudian baru kita bisa menghitung tau dan tau D-nya. Nah, dari grafik yang saya tampilkan ini bisa kita lihat ya, tidak ada dead time. Jadi, begitu dikasih perubahan persen PO, langsung persen PV-nya merespon. Sehingga pada grafik yang saya tampilkan ini, penentuan KP, tau, dan tau D, dead time-nya tidak ada. Jadi, tau D-nya sama dengan 0. Nah, berikut ini adalah pembahasan perhitungannya ya. KP tadi bisa dicari dari delta CS dibagi delta PO. Delta CS bisa dicari dari persen PV2 dikurangi persen PV1, maka dibagi persen PO2 dikurangi persen PO1. Maka akan didapatkan KP sebesar 1,3325. Kemudian ya kita akan menghitung T1. T1 bisa didapatkan dari persen PV1 ditambah 0,283 dikali delta CS ya. Delta CS-nya itu adalah persen PV2 dikurangi persen PV1. Didapatkan 27,38%. Grafiknya kan seperti ini adalah waktu, ini adalah persen PV. Maka ketika sudah tahu dapat 27,38%, silakan dicari di sumbu Y tempatnya 27,38% itu ada di mana? Berarti ada di sepanjang sumbu Y ini ya. Kalian tentukan 27,38% tempatnya ada di mana. Nah, supaya tidak menebak-nebak, kita manfaatkan skala garis. Tadi di sumbu Y, 5% itu diwakili oleh 1 cm. Maka kalau 27,38% diwakili oleh 5,5 cm. Sehingga kamu ukur 5,5 cm itu seberapa untuk menentukan T1-nya. Begitupun T2. T2 dihitung dari persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS, didapatkan T2-nya adalah 36,68%. Dengan bantuan skala garis tadi yang 5% itu 1 cm, maka kalau 36,68% didapatkan 7,3 cm. Kamu plotkan ke grafik, nah lalu dapat
T1 sebesar 1,7 cm, T2 sebesar 4,3 cm. Manfaatkan lagi skala garisnya. Tadi di sumbu X ya, 20 detik itu diwakili oleh 1 cm. Maka kalau 1,7 cm itu mewakili waktu sebesar 34 detik. Sedangkan untuk T2 4,3 cm adalah 86 detik. Harus dirubah dulu ke satuan detik ya, karena T1 dan T2 itu kita gunakan untuk menghitung tau atau time constant. Namanya time berarti punya satuan waktu, sehingga tau di sini bisa dicari dari 3/2 dikali T2 min T1 mendapatkan 78 detik. Karena kita tidak memiliki tau D, maka persamaan fungsi transfer yang kita gunakan adalah Kp per tau S plus 1. Kp-nya adalah 1,3325, taunya adalah 78 detik. Maka tuliskan GS-nya menjadi persamaan GS sama dengan 1,3325 dibagi 78 S plus 1. S-nya di sini bukan detik ya, bukan detik, tapi S-nya di situ menunjukkan bahwa dia dalam transformasi Laplace. Nah, berarti kita sudah tahu Kp-nya yaitu 1,3325, taunya adalah 78 detik, sehingga persamaan yang digunakan adalah Kp per tau S plus 1. Nah, ini jangan dilupakan karena kita akan menggunakan data-data yang sudah kita dapatkan untuk lanjut ke step 2, yaitu tuning closed loop. Nah, tadi disebutkan di slide sebelumnya bahwa setelah penentuan fungsi transfer, kita akan lanjut ke tuning closed loop. Di tuning closed loop, supaya kita bisa melakukan tuning sistem closed loop dan mendapatkan grafik respon, maka kita harus menghitung parameter pengendalinya. Nah, untuk aras, kita akan menghitung parameter pengendali yang PB, tau I, dan tau D tadi menggunakan internal model control atau IMC. Nah, untuk IMC itu dibagi menjadi dua macam berdasarkan bentuk fungsi transfernya. Jadi tergantung bentuk fungsi transfer yang kamu dapatkan di bab 3 itu seperti apa. Nah, punya kita tadi adalah seperti ini ya, Kp tau S plus 1. Maka nanti kita akan menjalankan servo sistemnya pakai PI controller saja. Kenapa demikian? Karena bentuk transfer kita seperti ini, bentuk fungsi transfernya, Kp per tau S plus 1. Sehingga karena kita menggunakan PI controller, yang harus kita hitung adalah PB dan tau I saja. Kalau di tabel, kita akan menghitung Kc dan tau I saja, ya, yang saya kotai warna biru. Nah, kalau di bab 3 ternyata kamu mendapatkan fungsi transfer yang seperti ini, yang dengan dead time, ya, maka nanti servo sistemnya akan dijalankan dengan PID controller. Jadi tergantung dari fungsi transfer yang kamu dapatkan. Sehingga karena PID controller, maka kamu harus menghitung PB, tau I, dan juga tau D. Di sini kalau di tabel yang dihitung adalah Kc, tau I, dan juga tau D. PB-nya dapat dari mana? Nih ya, PB-nya dapat dari mana? Nanti ada rumusnya sendiri ya. PB sama dengan 100% per Kc. Jadi kita hitung Kc-nya dulu pakai rumus yang ada di tabel ya. Kemudian kita akan hitung PB-nya. Nah, sekali lagi, ini sebentar saya hapus terlebih dahulu. Sekali lagi, dalam penentuan parameter pengendali, untuk IMC, pengendali aras, dibagi menjadi dua berdasarkan bentuk fungsi transfer, tanpa dead time atau dengan dead time. Jika fungsi transfermu tanpa dead time, berarti yang
baris 1 ini ya, maka kamu akan menjalankan servo system dengan PI controller. Sehingga yang dihitung di sini adalah KC dan tau I. Oke. Nah, kalau ternyata di bab 2-mu kamu mendapatkan bentuk fungsi transfer yang dengan datetime, maka nanti servo sistemnya dilakukan dengan PID controller. Sehingga kamu harus menghitung KC, tau I, dan juga tau D. Oke. Karena kita fungsi transfernya tanpa datetime, kita akan fokus ke baris yang pertama saja ya. Maka parameter pengendali yang kamu hitung hanya KC dan juga tau I. Proportional gain dan juga integral time. Karena di sini tau I itu adalah time, maka nanti tau I-nya harus dalam satuan waktu. Kita bahas yang KC dulu. KC itu bisa dicari dari 1/Kp dikali tau per tau C. 1/Kp dikali tau per tau C. Kp-nya sudah ada ya tadi 1,3325. Taunya juga sudah kamu dapatkan. Tau C-nya, nah nanti ada di rumus setelah slide ini. Kamu masukkan angka-angkanya, kamu akan mendapatkan KC. Sekian. Kemudian carilah tau I. Tau I-nya itu adalah tau atau tau I itu nilainya sama dengan time constant di bab 3. Berarti tau I-mu adalah 78 detik. Nah, dua parameter yang sudah kamu hitung, ini nanti yang akan kita gunakan untuk menjalankan tuning closed loop. Nah, ini saya munculkan lagi tabelnya ya. Tadi, untuk bisa menyelesaikan tabel ini, kamu harus memiliki data KP, data tau, time constant. Tau di sini boleh dianggap sama dengan tau P. Tau P adalah tau proses ya, time constant untuk proses. Kemudian tau D, ini opsional jika ada. Kemudian tau C. Tau C bisa dicari dari tau P dibagi 3. Tau P itu sama dengan tau. Taunya yang time constant yang didapatkan dari bab 3. Ya, kamu masukkan semuanya ke baris yang saya kotai berwarna merah sehingga kamu mendapatkan KC dan juga tau I. Nah, di pengendali aras nanti yang kamu masukkan parameter pengendalinya ke alatnya itu bukan KC, melainkan PB. Sehingga nilai KC yang sudah kamu dapatkan di sini harus kamu gunakan untuk mencari PB. PB-nya dicari dengan cara 100% per KC. Nah, nanti itu akan ada kotak seperti ini ya di alat pengendali aras. Di dalam kotak ini kalian akan menginputkan parameter pengendali yang sudah kalian hitung. Di sini ada PB ya, kemudian ada tau I dan juga ada tau D. Kalau kamu perhatikan di sini, tau I dan tau D-nya itu punya satuan menit. Maka kalau di bab 3 tadi kamu dapat tau I-nya itu adalah 78 detik, harus kamu ubah dulu ke satuan menit untuk bisa menghitung tau I dan tau D. Ini bukan tau I ya, tapi tau. Maka kalau di bab 3-mu, kamu mendapatkan tau 78 detik. Nah, untuk bisa menghitung tau I dan tau D, ini harus kamu ubah dulu satuannya dari detik ke menit, supaya cocok dengan apa yang diminta oleh alatnya. Bahwa tau I dan tau D-nya dalam satuan menit untuk pengendali aras. Ya, kemudian masukkan semua parameter tadi ke kotak yang sudah disediakan oleh pengendali aras. Di sini kamu juga diminta memasukkan set point. Yang kamu masukkan di awal adalah set point 1 atau SP1. Nah, data-data yang kamu hitung tadi akan kita
gunakan untuk menjalankan servo sistem. Maka prosedur pengendali aras jika dituliskan secara umum ya, yang pertama nanti kalian akan menentukan nilai KP, tau dan tau D seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dengan metode 3 dua titik potong ya, menggunakan grafik fungsi transfer pada bab yang ketiga. Setelah mendapat KP, tau, dan tau D, kalian akan menghitung parameter tuning atau parameter pengendali, yaitu PB, tau I, dan tau D, menggunakan metode internal model control. Jadi spesifik untuk satu alat itu punya metodenya sendiri. Kalau di suhu kemarin menggunakan Ziegler-Nichols, nah kalau di aras kamu pakai IMC. Setelah mendapatkan parameter pengendali, sudah dapat PB, tau I, dan tau D-nya, kalian akan melakukan tuning sistem closed loop dengan servo system. Servo system di sini adalah melakukan perubahan nilai set point-nya, ya. Jadi kamu akan melakukan perubahan SP1 menjadi SP2. Bagaimanakah prosedur tuning sistemnya? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian setelah kamu melakukan tuning sistem closed loop, kamu akan melakukan analisa. Jadi kamu akan dapat satu grafik respon, lalu kamu harus menganalisa grafik tersebut. Kamu harus menghitung rise time, settling time, dan lain sebagainya. Apa saja yang dihitung nanti sudah ada di LKM kalian masing-masing. Nah, di sini akan saya berikan juga gambaran secara umum bagaimana sih prosedur percobaan untuk melakukan tuning sistem closed loop dengan servo system ya. Yang pertama, kamu nanti diminta menginputkan SP1 dan parameter tuning yang telah dihitung atau diketahui. Seperti yang ada di kotak tadi ya, ada SP, ada PB, ada tau I, dan juga ada tau D. Setelah kamu inputkan nilai-nilainya, ini untuk pengendali aras ya, kemudian prosesnya akan berjalan dalam mode manual. Karena masih manual, kamu akan diminta mengatur persen PO, jadi persen PO-nya kamu inputkan angkanya secara manual, diketik di komputer, menggunakan angka yang kamu tentukan sendiri, sampai didapatkan set point 1. Jadi sampai set point 1 tercapai dan PV-nya konstan. Set point 1 tercapai itu artinya PV-nya sama dengan SP1 ya, dan konstan. Jadi kalau set point-nya tadi 30, maka PV-nya akan di sekitar 30 terus. Ketika sudah SP1 tercapai dan PV konstan, ya, lakukan perubahan nilai set point. Ubah dari SP1 ke SP2. Caranya bagaimana akan saya jelaskan di video demo ya. Nanti di akhir akan ada video demo bagaimana caranya menginputkan parameter, mengubah set point dan lain sebagainya. Proses berjalan dalam mode otomatis. Jadi begitu kamu merubah ke set point 2, maka prosesnya akan berjalan otomatis. Sehingga persen PO-nya bukan lagi kamu input manual, tapi persen PO-nya langsung diatur oleh controller. Sampai didapatkan persen PV yang konstan atau persen PV2 kalau di bab 3. Ya, maka begitu SP2 kamu berikan, controllernya akan langsung menghitungkan persen PO supaya persen PV yang selanjutnya ya setelah diberi perubahan set point bisa mencapai set point 2. Karena ada perubahan set point ya. Untuk mencapai set point 1 kan kamu atur sendiri persen PO-nya. Nah, untuk mencapai set point yang kedua, controller akan menghitungkan sendiri persen PO-nya berapa agar persen PV-nya sama dengan SP2. Bersamaan dengan merubah nilai set point, kamu diminta mencatat PV yang didapatkan untuk setiap waktu tertentu. Jadi bisa per 5 detik atau per 10 detik sampai didapatkan nilai persen PV yang konstan. Sehingga nanti data pengamatan yang kamu dapatkan adalah waktu pengamatan dan juga persen PV.
Nah, dua data pengamatan ini nanti kamu buat grafik sumbu X-nya memuat waktu, sumbu Y-nya memuat PV. Grafik ini nanti akan kamu analisa. Apa saja yang akan dianalisa? Nah, nanti poin-poinnya sudah dicantumkan di LKM kalian masing-masing. Maka nanti grafik respon dari hasil tuning sistem closed loop servo system akan kamu dapatkan bentuknya kira-kira mirip-mirip seperti ini ya. Lalu di sumbu X-nya itu adalah waktu. Nanti tinggal menyesuaikan saja satuannya apa, detik atau menit. Kemudian di sumbu Y-nya ini memuat persen PV. Di sini saya beri catatan, persen PV yang dicatat adalah persen PV yang didapatkan setelah perubahan set point. Jadi setelah mengubah set point dari set point 1 ke set point 2, nah pas perubahan itu bersamaan dengan perubahan itu kamu mencatat persen PV yang didapatkan. Nanti ketika kamu grafikan, bentuk grafiknya akan mirip-mirip seperti ini ya. Di sini ada garis putus-putus ini yang ada simbol Y-nya. Ini adalah set point. Jadi nanti kamu bisa membuat garis set point 2 di grafikmu secara manual mungkin atau menggunakan bantuan Excel atau bisa pakai shape ya, garis bikin line sendiri, line SP2. Nanti line tersebut akan memudahkan kalian dalam melakukan analisa grafik respon tuning sistem closed loop. Jadi di sini nanti setelah dapat grafik, kamu bisa melengkapi grafik tersebut dengan garis set point yang kedua. Nah, kira-kira nanti bentuk grafik yang akan kamu hasilkan itu seperti ini ya, grafik yang berwarna merah. Jadi ini adalah gambaran dari grafik respon hasil tuning closed loop dari alat pengendali aras dari LKM yang kamu dapatkan. Nanti kira-kira bentuk grafiknya akan seperti itu. Ya, grafiknya sebetulnya sudah dibuatkan oleh alat pengendali aras, namun sayangnya kita nggak bisa menyimpan dan nggak bisa kita copy ke laptop kita atau ke komputer kita, sehingga ini saya fotokan saja di alat pengendali aras. Itu muncul ada sebuah grafik dengan 3 warna garis ya. Nanti cara mendapatkan grafik ini juga akan ada di video penjelasan untuk alat pengendali aras. Di sini garis yang pertama yang berwarna biru ini adalah grafik yang menunjukkan persen PO. Nah, garis yang kedua adalah garis yang berwarna kuning. Ini adalah set point, menunjukkan set point. Di sini sudah ada ya. Garis kuning adalah set point, garis biru adalah actual sinyal atau persen PO, sedangkan garis yang berwarna merah ini adalah kontrol variabel atau PV. Nah, sama arasnya sudah dibuatkan grafik yang seperti ini. Kamu bisa lihat ya, tadi saya bilang bahwa sebelum dilakukan perubahan set point, persen PO-nya kamu atur secara manual. Ya, ini adalah set point 1. Kemudian di sini dilakukan perubahan set point menjadi set point 2. Nah, kamu bisa lihat di sini persen PO-nya. Ini kamu atur secara manual, ya kan? Kamu inputkan supaya set point 1 tercapai. Begitu kamu lakukan perubahan SP2, nih PO-nya langsung diatur sendiri oleh controller. Jadi kamu tidak menginputkan lagi persen PO-nya supaya SP2 tercapai, tapi controller sudah langsung menghitungkan berapakah persen PO yang tepat supaya set point yang kedua tercapai. Nah, kalau di layar ini kamu bisa mengetahui ya berapa persen PO setiap waktunya. Tapi nanti yang dicatat cukup berapakah persen PV setiap waktunya. Kamu bisa membaca persen PV di kotak yang pertama atau kamu bisa membaca persen PV di alat arasnya. Di bagian mana nanti juga dijelaskan di video demo alat. Untuk tahap
startup, kita mulai dengan memeriksa kelengkapan alat pengendali level dan juga komputer. Jadi pastikan bahwa alat pengendali level atau ARAS-nya sudah bisa digunakan, kemudian sudah tersedia komputer yang terhubung dengan alat pengendali ARAS. Yang kedua, pastikan di water drainase tank ya, di bagian bawah sana sudah terisi air. Jika water drainase tanknya belum terisi air ya, atau airnya kurang, maka secara manual ambil air di dalam wadah kemudian tuangkan ke water drainase tank. Kemudian pastikan juga bahwa selang suplai udara tekan sudah terhubung ke alat pengendali ARAS, jadi selangnya yang bagian sana ya. Udara tekan kita butuhkan untuk menggerakkan FCE atau control valve atau pneumatic valve di alat pengendali ARAS. Yang selanjutnya, pastikan reservoirnya sudah kosong, nggak ada airnya. Kemudian pastikan juga valve drainase yang ada di bawah reservoir ini sudah terbuka 50%. Setelah semua sudah kalian pastikan aman dan oke, jadi selang udara sudah terpasang untuk suplai udara tekan, air di water drainase tank sudah mencukupi, reservoirnya sudah kosong, kemudian drainase valve-nya sudah terbuka 50%, silakan hubungkan alat pengendali ARAS dan juga komputer ke listrik, kemudian tekan main switch. Nih, tidak saya tekan ya, supaya tidak berisik, jadi audio videonya bisa terdengar dengan baik. Nanti silakan ditekan main switch-nya, kemudian arahkan knob putaran berwarna merah ini ke PC, kemudian kita akan nyalakan komputer yang sudah disediakan. Jadi nanti inputan untuk menjalankan alat pengendali ARAS ini menggunakan bantuan dari komputer. Karena kita menggunakan bantuan dari komputer atau kita menginputkan datanya lewat PC, maka knob berwarna merah kita arahkan ke bagian PC, nanti seperti ini. Berikut ini adalah cara penggunaan komputer, mulai dari menyalakan komputer yang kita gunakan. Jadi tekan power pada CPU, lalu kita nyalakan juga monitor yang kita gunakan. Tunggu sampai muncul program seperti ini, kita tunggu. Setelah layarnya tidak berubah ya, jadi seperti ini, kita tekan del. Kemudian akan muncul kotak berwarna biru ya. Lalu arahkan kursor dengan cara menggunakan tanda panah yang di keyboard ya. Ini tanda panah seperti ini. Kita geser ke menu IDE HDD Auto Detection, lalu tekan enter, kemudian akan muncul kotak berwarna merah. Di sini ada tulisan N. Nah, kita di sini harus menekan tombol 1. Ya, 1 ditekan, kemudian karena di sini sudah ada angka 1-nya kita enter. Lalu kita tekan Y ya, atau yes. Setelah muncul Y kita tekan enter lagi. Kemudian kembali ke layar berwarna biru, kita arahkan ke save and exit setup. Lalu tekan enter, muncul kotak merah, kita tekan Y. Oke, kita tunggu sampai ada tulisan di sini press F1 to continue. Kita akan tekan F1, kemudian Microsoft-nya akan aktif atau sudah bisa kita gunakan. Microsoft Windows-nya version 3.1, jadi ini Microsoft yang lama. Secara otomatis akan terbuka software yang akan kita gunakan di alat pengendali ARAS. Lalu tekan F10 untuk mengarahkan ke menu ya. Di sini setelah F10 filenya berwarna biru, kita klik enter. Lalu kita tekan run. Menggunakan tab, tombol tab kita arahkan ya. Di sini kan kursornya, kursor ini kita arahkan ke browse. Tekan terus tabnya. Nah, ini sudah ke browse.
kemudian kita enter. Nanti akan muncul kotak browse seperti ini. Dengan tab lagi, arahkan ke C ya, enter, lalu arahkan ke CRL, kita enter kembali. Di sini muncul crl.exe, kita arahkan ke sana menggunakan tab seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah biru crl.exe nya, kita enter, lalu enter OK. Dengan kita enter CRL tadi, berarti kita sedang membuka software yang kita gunakan untuk alat pengendali aras. Kemudian tekan F10, enter, new. Karena kita menggunakan PID regulator, maka arahkan ini PID regulator, sudah ya, sudah di PID, kemudian tekan OK. Akan muncul kotak kosong seperti ini. Di sini tulisannya adalah sebelumnya di Windows belakang ini tulisannya di Dacta Italia CRL. Jadi ini adalah software untuk pengendali aras. Setelah kita klik tadi PID ya, akan muncul kotak kosong seperti ini, klik langsung OK. Nah, kemudian akan muncul PID parameter. Di sini ada isian untuk set point. Nanti silakan diisikan set point 1 yang sudah ditentukan. Lalu ada isian untuk proportional band, kemudian integratif konstan atau tau I, dan juga derivatif konstan atau tau D. Nah, ini nanti silakan diisikan berdasarkan angka yang sudah kalian dapatkan. PB, tau I, dan tau D nanti masukkan angkanya yang sudah kalian hitung. Jadi kalian sebelumnya kan sudah menghitung parameter tuning, masukkan angkanya ke sini. Caranya adalah menggunakan tombol tab. Nah, kalau angkanya sudah berwarna biru berarti siap kita ubah. SP1 adalah 30. Kemudian isikan proporsional bandnya ya, sesuai dari hasil perhitungan. Jika dihitung menggunakan parameter tuning ya, PB-nya adalah 44,42, komanya pakai titik. Kemudian isikan tau I. Di sini tau I-nya dalam satuan menit, sehingga nanti waktu menghitung parameter tuning untuk alat pengendali aras, isikan waktu yang digunakan dalam satuan menit. Nah, berdasarkan hasil perhitungan didapatkan 1 menit 30 detik, maka 1,3. Untuk tau D-nya tidak ada alias 0, jadi biarkan 0 seperti ini. Pastikan kembali bahwa kamu sudah menginputkan nilai yang benar. Set point 130, PB-nya proportional band adalah 44,42%, tau I atau integratif konstannya adalah 1,3 menit, derivatif konstannya 0, kemudian arahkan ke OK, lalu kita enter. Nah, akan muncul jendela baru seperti ini. Atas itu adalah untuk membaca PV atau SP, yang bawah itu untuk membaca persen PO. Jadi tadi set point kita kan sudah kita tentukan 30. Nanti letak 30 ini persis di garis SP yang ini. Kemudian ya, setelah kalian menginputkan semua nilai tadi, kita masukkan angka persen PO di sini, angkanya bebas. Caranya sama, arahkan tabnya, nah ini ke sini ke tanda panah. Kita berikan perubahan nilai persen PO, bebas ya. Misalnya 30. Nanti begitu kalian set persen PO 30, maka reservoirnya akan terisi air. PV-nya silakan dibaca di sini juga bisa, atau membaca PV di alat, nanti saya tunjukkan. Tunggu sampai PV yang terbaca di sini sama dengan set point. Ya, nanti PO di sini bisa kalian ubah-ubah sampai didapatkan PV sama dengan SP. Cara mengubah persen PO adalah di sini. Pakai tanda panah atas dan tanda panah bawah. Tanda panah bawah untuk menambah nilai, tanda panah atas untuk mengurangi nilai. Seperti itu sampai didapatkan set point dan PV yang stabil.
Oke, kita akan melakukan pengaturan PO sampai didapatkan set point yang kita inginkan, yaitu 30% ya. Nah, di sini PO-nya sembarang aja, kamu masukkan bebas angkanya. Nanti akan kita sesuaikan kembali jika PV yang didapatkan sudah sama dengan set point. Nah, di sini nanti ketika kita inputkan persen PO, ya, persen PO di sini PV-nya akan bertambah karena sudah kita inputkan atau kita supply air ya, reservoirnya, otomatis PV-nya akan terus bertambah sampai nanti PV-nya akan mendekati atau sama dengan set point. Nah, jadi di sini persen PO-nya kita atur-atur, kita ubah-ubah sedemikian rupa sampai set point 1 tercapai. Kita tunggu ya sampai set point 1-nya tercapai. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini PV-nya sudah mendekati set point, yaitu 30. Di sini PV-nya terbaca 28. Kita sesuaikan kembali persen PO-nya sampai tercapai PV sama dengan SP. Jadi kita kurangi, kita tambahkan persen PO sampai didapatkan PV sama dengan SP. Kuncinya adalah kita harus sabar sampai mendapatkan PV sama dengan SP. Nah, ini set point sudah tercapai, tinggal kita sesuaikan kembali persen PO-nya agar PV-nya sama dengan SP, yaitu selalu 30%. Nah, disitu kalau di layarmu kan terbaca dia 32 ya. Kita kurangi persen PO-nya atau bukaan valve-nya agar PV-nya bisa kembali ke 30 agar sesuai dengan set point. Ketika nanti PV-nya sudah sama dengan 30, nah seperti ini ya. Sebentar, dia balik lagi ke 29, kita tambah lagi sedikit persen PO-nya agar PV-nya kembali ke 30%. Kita tunggu ya, kita tunggu kembali sampai set point tercapai. Begitu sudah 30, nah ini sudah 30, bentar lagi kita tekan OK. Nanti akan muncul jendela seperti ini ya. Kemudian kita klik start. Pakai tab arahkan ke start, kita klik start. Kemudian akan muncul grafik ya, garis berwarna kuning itu adalah set pointmu, garis berwarna merah itu adalah persen PV. Kita tunggu sebentar sampai persen PV-nya konstan. Nah, ini sudah konstan. Kemudian ya, klik tab arahkan ke menu parameter, nih parameter, enter, ubah set point kita tadi 30 menjadi 50, lalu OK. Nah, set point berwarna kuning akan berubah ya garisnya, dari tadi 30 menjadi 50. Pada saat mengganti set point tadi, kemudian catatlah persen PV setiap 5 detik. Nah, di sini bisa kamu lihat, begitu set pointnya diubah, kita ubah set pointnya dari 30 menuju 50 ya, persen PV-nya akan mengikuti. Kok bisa persen PV-nya mengikuti? Padahal tadi persen PO-nya hanya kita set sebesar 50% ya, supaya SP1 tercapai. Jadi sekarang begitu kita klik start, kita sudah menjalankan pengendalian dengan mode otomatis, sehingga begitu set pointnya diubah, maka controller akan menyesuaikan persen PO-nya agar tercapai set point 2. Nah, silakan dicatat persen PV-nya per 5 detik sampai didapatkan persen PV yang konstan.
Nanti ketika sudah didapatkan persen PV yang konstan ya, lalu arahkan menu tabnya ke quit, lalu kamu enter untuk keluar dari program atau menyudahi pengerjaan dari bab 4 alat pengendali aras. Sehingga nanti data pengamatannya silakan dibuat grafik, kira-kira nanti bentuk grafiknya sama dengan tampilan yang ada di monitor ini. Sayangnya data yang di monitor ini tidak bisa kita simpan, sehingga kamu harus mencatat sendiri ya secara manual dan membuat grafik sendiri secara manual menggunakan bantuan dari Excel. Untuk tahap shutdown ya, nanti di layar kita enter quit, kemudian kita ubah knob berwarna merah ke angka 0, pompanya akan mati sehingga tidak ada air yang disuplai ke reservoir. Biarkan di sini air di reservoirnya habis ya. Setelah air di reservoirnya habis, kita matikan komputer yang kita gunakan tadi, lalu tekan main switch di sini ke arah off untuk mematikan alat pengendali aras. Kemudian silakan melanjutkan dengan mengolah data pengamatan. Nah, ini adalah tampilan kompartemen bagian atas saat kamu menjalankan bab 4. Knob merah diarahkan ke PC ya, karena tadi kita menginputkan semua datanya menggunakan komputer ya. Kemudian di sini kalian bisa membaca persen PV. Jadi silakan dicatat persen PV yang didapatkan per 5 detik setelah mengubah set point. Persen PV ini merupakan hasil bacaan dari sensor yang membaca ketinggian air di reservoir. Nah, berikut ini adalah grafik respon yang nantinya kalian dapatkan selama melakukan pengamatan di alat pengendali aras pada bab 4. Di sini ada 3 garis. Garis yang pertama berwarna biru menunjukkan actual sinyal, di situ tulisannya yaitu persen PO. Garis yang berwarna kuning menunjukkan set point. Di situ ada perubahan ya dari set point 1 ke set point 2, dan garis yang berwarna merah adalah kontrol variabel atau persen PV. Nah, di sini ada 2 kotak di sebelah kiri juga menunjukkan persen PV juga persen PO-nya. Nah, kalau data pengamatannya saya geser ke kanan, nanti kalian semua bisa melihat ya di kotak berwarna putih-putih itu angkanya selalu berubah. Jadi di sini persen PO actual sinyalnya garis yang berwarna biru angkanya berubah tadi 59 ke 75 ke 78, begitupun set pointnya juga berubah dari 30 ke 50. Nah, pada titik ini PV 49,5, kalau saya geser lagi PV-nya berubah jadi 50. Kemudian kalau saya geser lagi pasti PV-nya berubah lagi ya jadi 49,6, begitupun persen PO-nya. Jadi di sini controller sudah bekerja secara otomatis. Controller akan mengatur berapakah persen PO yang kita butuhkan agar persen PV kita itu sama dengan set point atau agar set point tercapai. Seperti itu. Nah, data-data yang kalian dapatkan ini nanti silakan digrafikan. Jadi karena di alat pengendali aras ini memang datanya tidak bisa kita simpan, maka kalian harus mencatat data pengamatannya secara manual, kemudian bisa kalian grafikan. Nah, berikut ini saya munculkan kembali ya parameter pengendali yang kita gunakan dari nilai set point, PB, tau I, dan tau D-nya. Di pengendali aras juga didapatkan tabel sebetulnya, tapi ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita tidak bisa mengekspor tabel ini menjadi Excel atau kita nggak bisa ambil data pengamatan ini, maka data pengamatan yang muncul di video itu harus kalian catat sendiri. Di situ ada output sinyal yaitu persen PV. Nah, actual sinyalnya kalian nggak bisa catat ya persen PO-nya karena nggak terlihat memang. Kemudian set point sudah bisa kalian ketahui, noise-nya 0 berarti tidak ada disturbance. Lalu ada PB dan ada tau I yang sudah kita inputkan di awal tadi, dan kita dapatkan melalui metode IMC. Jadi kalian sudah menghitung terlebih dahulu.
PB, tau I, dan juga tau D-nya.